kita sudah membahas tentang perubahan zat, ya. Apa itu zat? Ada yang masih ingat? Sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa, ya, dan menempati ruang itu namanya zat. Ya. Kalau berdasarkan wujudnya ada berapa wujud zat? Apa saja? Ya, itu sudah kita bahas minggu. Oke, pada pertemuan hari ini, ya, kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mengidentifikasi, ya, perubahan wujud zat. Ada beberapa kemarin perubahan wujud zat itu. Perubahan wujud zat ada berapa? Perubahannya ada ini enam. Apa saja? Membuat proyek atau melihat secara praktek bagaimana perubahan pada wujud zat, baik dari padat ke cair, cair ke padat ke gas atau sebaliknya, ya. Oke, langsung saja kita ke pembagian kelompok, ya. Untuk pembagian kelompok ini silahkan kalian ambil yang dapat satu, berarti nanti dua-duanya ibu kasih label di nomor satu, yang atasnya bisa dibawa, ya, langsung tidak. Jadi kita hari ini adalah yang pertama, kita mengidentifikasi, ya, perubahan wujud zat. Coba lihat, ya, silakan buka di labelnya itu. Apa tujuannya? Coba dibaca dulu. Tujuan pembelajaran. Kalau empat, silakan dibaca dulu. Kalau empat, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan percobaan serta didik mampu. Satu, identifikasi macam-macam perubahan wujud zat. Dua, menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Tiga, menyimpulkan hasil pengamatan yang bersifat teliti, kerjasama dan tanggung jawab. Oke, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi macam-macam perubahan wujud zat. Kemudian kita akan melihat apakah ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Selanjutnya kita akan membuat laporan proyeknya, ya, sampai ke kesimpulan, ya. Nah, untuk lebih mudahnya nanti kita lihat lagi, ya, alat dan bahan. Coba kelompok 3 baca alat dan bahannya apa saja. Kelompok 3 silakan dibaca, ya, usah dibaca lagi. Kelompok 3 mana? Ayo baca. Alat dan bahannya. Biar nanti pas pengajaran bingung kamu, ayo. Alat dan bahan: gelas, kaca, gelas bening, air es, lilin, sendok, gagang, korek api, pematik, panci kecil. Oke, sudah ada semua mejanya? Sudah. Sudah ada semua? Sudah. Yang ada di situ air panas dan air es, belum kan? Masih di depan. Selanjutnya kelompok 2 baca petunjuk kegiatan. Nanti akan diganti. Kegiatan ikuti ekskul dan acara
menulis ya di atas tidak melakukan dia apa dibuktikan dengan kamu lalu berkesimpulan bersama ya. Nah sekarang kita mulai mengerjakan ya. Yang pertama percobaan pertama yaitu mencair dan membeku ya. Kita lihat kamu amati ada yang punya jam nggak setiap kelompoknya? Pakai HP ada jamnya. Yang situ ada nah, ya langkah pertama kita akan mencoba bagaimana perubahan mencair dan membeku. Masukkan es batu ke dalam gelas, ya. Ini es batunya nanti orang ya. Nah, kamu catat dan amati kira-kira yang mulai mencair, ya, itu berapa menit. Jadi kita tugaskan 2 orang untuk ini kan ada beberapa percobaan nih. Ada percobaan 1, 2, nah, ya, mencair dan membeku, menguap dan mengembun. Ada 2 kegiatan, berarti kamu bagi 2, ya. Yang mencair 3 orang, kalau dia bertujuh berarti 4 orang yang menguap. Nah, silakan kamu kerjakan. Enggak, ini jelas. Kamu amati ya waktunya kapan dia mulai mencair. Ya, mulai mencair ya. Mulai mencair. Nah, yang pertama adalah cairannya. Coba lihat. Misalnya kamu lihat es yang kecil aja, yang semakin kecil berapa nih? Ya, dia waktunya ya. Dia akan catat. Nah, silakan diamati dulu sampai kamu lihat yang bersama mulai kamu cair. Kira-kira waktunya berapa? Nah, kemudian yang kedua menguap dan mengembun. Nah, di sini ada air panas sebenarnya, sudah dingin, ya. Nah, nanti mungkin untuk yang kedua ini kita bisa proyek berikutnya, ya. Untuk mengembun dan menguap kita pakai proyek berikutnya. Hari ini biasanya kita lihat, ya. Oke, sudah? Kira-kira sudah mulai mencair? Catat di nah, dicatatkan dari situ, ya. Nah, catat di sampingnya itu ya. Kamu buat nama dan anggota kelompoknya untuk proyek yang berikutnya. Nanti kita akan lihat menginstal dan menguap, ya, karena untuk hari ini kita akan berbatasan alat dan bahan, ya. Pemanas kita itu
Untuk proyek ini kita bagi beberapa waktu ya, sebenarnya sama kayak kita pengolahan toge kemarin ya. Kalau toge kemarin kan perencanaan kita hari pertama kita mulai merendam ya dah. Halo. Hari pertama kita sudah mulai merendam. Hari kedua apa yang terjadi? Panjang togenya berapa? 0,5. Hari ketiga 1,5 ya. Yang baru hari keempatnya itu sudah mulai menjadi toge. Nah begitu juga, halo, aku lagi ya. Nah untuk yang ini juga seperti itu. Proyek ini juga seperti itu. Untuk saat ini kita melihat perubahan ya, dari mencair menjadi membeku ya. Nah untuk pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana menguap dan mengkristal ya. Nah pertemuan berikutnya oke. Baik, kalau sudah silakan lakukan ini. Materi kita itu adalah perubahan ya. Tadi zat itu adalah ya. Nah tujuan pembelajaran kita tadi mereka. Kemudian kegiatan pembelajaran tadi sudah ya. Sebenarnya kita ada beberapa langkah-langkah ya. Yang pertama tadi pertanyaan mendasarkan ditanyakan tadi apa wujud zat, ada berapa wujud zat, kemudian zat itu apa gitu ya. Nah kemudian ada penyusunan jadwal pengamatan. Nah, minggu ini kita bahas tentang mencair ya, mencair dan minggu depan kita akan bahas tentang menguap dan ya sampai kemudian kegiatan pelaksanaan dan monitoring ya. Jadi ini sudah masuk ke alat. Selanjutnya ada penilaian hasil dan evaluasi ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian lihat ini. Ini ada soal. Berdasarkan gambar di atas ya, zat dapat berwujud apa? Kalau seperti ini wujudnya apa tadi? Air, udara, gas ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wujud zat itu ada 3, yaitu padat, cair, dan oke, kita lihat pertanyaan kedua. Ibu membuat kopi untuk kalian ya. 1 sendok kopi bubuk dan 1 sendok gula pasir. Dimasukkan ke dalam cangkir, kemudian dituang air panas sehingga air menjadi kopi manis yang berbau harum. Di dalam peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa nih, 1 ini adalah air kopi. Air kopi itu wujudnya apa? Air. Kemudian gelas wujudnya apa? Kemudian ada uapnya. Bentuknya. Jadi wujud zat dalam kehidupan sehari-hari itu ya, itu sering bisa dijumpai ya. Kita membuat apa? Membuat kopi, teh ya, sebenarnya semuanya ya. Misalnya kita makan nasi, yang kita makan wujudnya apa? Kita kunyah bercampur dengan air minum, dia menjadi agak cair gitu ya. Nah, tidak berbentuk padat tadi. Kemudian keluar kentutlah kita ya, mengeluarkan H2S. Kalau dalam kimianya kentut itu H2S. Itu wujudnya apa?
Oke, ya bisa dipahami ya. Nah, dan dibacakan sudah. Ini ruang tulisnya. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan ayat Al-Quran, ya siapa yang bisa baca? Kalau kita belajar IPA ini, ya, itu tidak lepas sebenarnya dari ayat Al-Quran, karena kita mempelajari tentang alam, termasuk juga tentang wujud satu, ya. Nah, inna khilafati samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri ya'lamu nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa'ahyabihil arda ba'da mawtiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifil riyahi was sahabi mustaqari nasama wal aqla ayatin liqaumin ya'qilun. Artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, ya. Jadi Allah itu sudah menyatakan bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang berbeda bagi manusia. Jadi apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Jadi Allah menurunkan air dari langit. Wujud air apa? Air. Kemudian lalu dengan itu Allah dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, ya. Dan tidak tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Gimana tuh? Bermacam-macam binatang dan perpisahan angin dan awan. Angin wujudnya apa? Ya. Kemudian awan ada. Awan juga. Ya. Yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu semua dengan tanda-tanda kepada Allah bagi orang-orang yang Oke. Nah, selanjutnya silakan tadi, ya.
saya. Kalau dengan aja. Iman dimasukkan oleh Saputra. Ibaratnya suatu Muhammad A. Pembelajaran melalui kegiatan percobaan peserta didik mampu satu dan macam-macam perubahan dua melakukan perbedaan fisika dan perubahan dunia. Tiga mengumpulkan hasil pengamatan dengan sikap peneliti kerjasama dan tanggung jawab. D. Satu gelas kaca atau gelas bening. Dua air es. Tiga empat sendok logam. Lima korek api atau mati. 6 panci kecil. C. Kegiatan. 1 baca doa sebelum memulai percobaan. 2 di guru dengan hati-hati dan bersih. 3 catat semua pengamatan di tablet dunia. 4 bersembunyikan dengan kelompok umum lalu buat ulang bersama. D. Kegiatan percobaan. Percobaan pertama, percaya dan membeku. Masukkan perubahan ke dalam gelas. Amati perubahan yang terjadi ketika es dibiarkan pada pintu ruangan. Data dilakukan diperlukan dan ini melelehkan ke dalam freezer atau biarkan beberapa saat atau lalu amati perubahan yang terjadi. Butuh waktu 3 menit agar batu untuk mulai mencair. Sudah. Oke, sudah. Nah, jadi berapa menit waktu yang diperlukan dari es mencair? 3 menit. Lebih kurang 3 menit. Kemudian lilin yang dari cair membeku berapa menit? 2 menit. 2 menit. Oke. Kita beri dulu apresiasi kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tugas kita. Nama kelompoknya adalah Jana Tina, Tina Aisyah Fahira, Dada Firani, Kami Amparo, Mani, Dalika, tujuan belajar mengenai perbedaan perubahan dan menghidupkan pengamatan dengan bersama dan jawab agar berkembang dengan kerja di sebuah bumi air es sensor kamera korek api informasi dan masukkan pertama cair dan membeku. Masukkan es batu ke dalam gelas es tulis amati yang bawah. Jadi jika es itu pada suhu acat yang dipenuhi 3 cm depan air lelekan ke dalam jika ada atau biarkan beberapa saat dingin agar perubahan terjadi. Dan maaf dong, oke. Berapa menit waktu yang diperlukan es mencair? 2. Ini berapa? Yang membeku, kamu membeku ya. Oke, kita beri aplaus dulu untuk ya. Sama-sama kita refleksikan dulu ya, kita simpulkan dulu bahwa wujud zat itu ada 3.
suhunya dirubah. Ya, kalau es, kalau kita bekukan, itu kan suhunya dari 0 kita rendahkan, kita min. Biasanya kalau kamu di kulkas kamu itu suhunya itu bisa -5, ya bisa membeku. Nah, begitu juga tadi ini kita panaskan, ya, dia akan mencair. Itu juga faktor suhu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa ya zat itu adalah segala sesuatu yang menempatkan dan memiliki massa. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh sifat zat. Kalau di percobaan kita tadi itu ada juga di situ sifat fisika dan sifat kimia. Kemarin juga sedikit sudah dijelaskan, sifat fisika itu sifat ya tidak menghasilkan zat baru. Kalau sifat kimia menghasilkan zat baru. Nah, kalau berdasarkan jumlah materinya ada ekstensif dan intensif, kemudian ada sifat fisika, sifat kimia. Ini kalau ekstensif dan intensif, kalau ekstensif itu dia bisa keluar sifat itu. Kalau intensif itu berada di dalam diri materi atau zat ke ini sifat intensif. Bunga warna merah, ya, warna merah bunga itu dia melekat pada bunga tersebut, ya. Nah, atau es teh manis itu sifat intensif. Kalau ekstensif itu misalnya gula pasir, air, ya, kemudian ukuran garis, ya, itu termasuk sifat ekstensif. Nah, ini sifat kimia dan sifat fisika, ya. Kalau sifat fisika yang tidak menghasilkan zat, contohnya tadi air menjadi es lama mencair, atau air ketika dipanaskan dia mendidih, ya. Kalau sifat kimia dia menghasilkan zat baru, kayak tadi kita panaskan suhu lilin itu, ya, suhu lilin kita panaskan kan ada abu-abunya, ada angan-angannya, dia menghasilkan zat. Jadi pada lilin ini, ada lilin pada lilin ini dia terjadi dua perubahan, ya. Ada perubahan fisika, ya. Apa yang terjadi kalau perubahan fisika meleleh? Lilinnya meleleh. Kalau perubahan kimia, suhunya terbakar. Kan ini ada zat baru, kan? Kalau tadi lilin mencair sudah tidak berubah zat, ya. Oke. Ya, ini perubahan fisika, ada mengkristal, menyebeling, mencair, membeku, kemudian mengembun, menguap. Nah, perubahan kimia sudah kita bahas tadi, ya. Ini sebelumnya sudah kita bahas juga. Jadi zat cair, kenapa dia bisa dengan mudah kita bisa pisahkan? Karena letak partikelnya itu sedikit berjauhan. Ini sudah kita bahas, ya. Nah, ini berdasarkan metode partikel, kohesi, kapilaritas, mudah-mudahan di minggu depan akan kita bahas. Oke. Nah, untuk hari ini sepertinya itu dulu, ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bahas baik itu massa jenis, nanti adhesi kohesi, ya. Nah, untuk hari ini sekian dulu. Bagaimana perasaannya? Sebelumnya itu tadi ada masuk, ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Sekali lagi ulang, kita tanyakan kesimpulan kita hari ini.
Nah,